Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua warga Senaci, balik lagi di segmen podcast kita kali ini yaitu Taksi Talk with Senaci. Oke, sebelum kita mulai, biar aku perkenalkan diri aku dulu. Halo, aku Ayesha Nadifa Gaisani yang menjabat sebagai Bendahara 1 di OSIS SMP Negeri 6 Cimahi. Dan di sini aku ditemani sama teman aku, ada Ella. Halo Ella. Halo Ayesha, perkenalkan nama saya Gabriela dan saya sebagai sekretaris 2 di OSIS SMP Negeri 6 Cimahi. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih. Kita sambut yuk, yaitu Kak Jovi. Halo Kakak, apa kabar? Halo, selamat malam adik-adik semua. Iya, gimana kabarnya Kak? Baik, luar biasa. Ya. Dan kita juga ditemani sama guru kesehatan kita, yaitu Bu Eni. Halo Ibu, gimana kabarnya Bu? Halo Ibu. Halo. Ya, silakan. Oh iya, Ayesha gimana nih kabarnya? Aku baik. Aku mau ditanya juga. Enggak, halo Ella. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh nggak Kakak perkenalan diri dulu? Oke, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Jovi Yudatamba. Pekerjaan saya sebagai, ya sudah terlihat lah ya dari pakaian saya, mungkin sudah terlihat pekerjaan saya adalah sebagai dokter dan kebetulan saat ini masih menjadi dokter umum ya. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, jadi masih kerja di Subang untuk menyelesaikan internship atau pengabdian kepada negara selama kurang lebih 1 tahun. Nah, dulunya saya alumni dari SMP 6 Cimahi, kalau nggak salah ini ya, tahunnya di angkatan 2009, ya, karena saya pasti lulus di 2012 kurang lebih, gitu, karena saya lulus SMA 2015, nah berarti saya itu masuk di SMP 6 itu sekitar tahun 2009. Rumah saya di Cimahi, dari dulu saya kuliah di Cimahi, sekolah di Cimahi, dan puji Tuhan untungnya kerja nggak di Cimahi lagi, tapi nggak tahu ke depannya. Demikian mungkin, mudah-mudahan cukup ya. Iya. Oke, makasih Kak untuk perkenalannya. Kakak ini kerja jadi dokter udah jadi berapa lama sih? Nah, kalau aku jadi dokter itu ya baru ya, karena kuliah di kedokteran itu lama guys. Jadi 6 tahun menimba ilmu di Fakultas Kedokteran dan akhirnya kemarin baru lulus di tahun 2021 tepat di bulan November. Jadi aku baru lulus November lalu mengalami sumpah dokter dan akhirnya sekarang tadinya bekerja di klinik ya selama ini dan akhirnya Februari ini bisa menjalani internship di RSUD Subang gitu. Jadi saya masih fresh graduate katanya kalau kata orang, masih baru. Keren. Oke, Kak, aku mau nanya nih, Kak. Dari pengalaman Kakak kuliah jurusan kedokteran, terus selama ini Kakak udah praktek nih misalnya, apa sih pengalaman menarik Kakak yang mungkin susah Kakak lupain? Mungkin yang dari lucu-lucunya kayak gitu, ada nggak, Kak? Lucunya adalah dari dulu saya di zaman SMP dan SMA itu ya tidak menyukai pelajaran matematika ya. Oleh karena itu, saya mencari jurusan yang sesuai dengan passion saya. Ya, jadi saya nggak suka belajar matematika, nggak suka belajar fisika. Jadi memang penting itu. Yang pertama kita harus tahu dulu passion kita itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Jadi cita-cita itu bukan kayak buat keren-kerenan, bukan. Saya dulu mau jadi dokter, kayaknya SMP saya belum tahu cita-cita saya apa. Tapi pada prinsipnya, saya yang nggak suka pelajaran matematika, pelajaran fisika, atau yang berbau-bau yang ada hitung-hitungannya ya. Oleh karena itulah akhirnya saya kuliah di Fakultas Kedokteran. Taunya pas saya masuk di Fakultas Kedokteran, ternyata saya salah prediksi guys. Inilah yang lucu ya. Ternyata saya masih ketemu dengan hitung-hitungan, ya tapi nggak banyak memang. Nah inilah yang buat saya tuh kadang lucu gitu. Tadinya saya mau menghindari hitung-hitungan, tapi ternyata kedokteran itu jurusan yang luas, jadi masih ketemu lagi sama hitung-hitungan. Jadi memang hidup mah tidak lepas dari hitung-hitungan. Jadi buat teman-teman sekalian, nggak boleh ternyata benci sama matematika. Ini yang saya mau lucu, makanya ya saya ketawa gitu pas di kedokteran kok saya ketemu lagi sama matematika, tapi sedikit ya, nggak sebanyak kalau mungkin kita kuliah di jurusan teknik gitu ya.
Nah, pengalaman selama kuliah ya, 6 tahun perlu waktu yang cukup lama deh. Banyak sekali cerita, pokoknya banyak banget deh. Apa ya, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan gitu ya selama perkuliahan. Tapi yang paling berkesan adalah saya mendapatkan perubahan di mana saya bisa mengetahui bahwa belajar itu adalah sesuatu hal yang penting. Gitu. Karena tanpa ilmu, kita ini bukan siapa-siapa. Makanya terima kasih sekali kepada Ibu Eni atau semua guru-guru yang ada di SMP 6 Cimahi yang sudah memberikan kepada kita ilmu. Ya, ilmu itu adalah sesuatu yang penting deh. Itu yang bisa membuat kita menjadi apa ya, penuntun kita. Makanya kalau orang bilang ilmu itu memberikan terang, itu benar banget. Tanpa ilmu, tanpa ajaran dari guru-guru, ya pasti kita nggak akan bisa apa-apa. Jadi saya bisa sampai saat ini, bisa menjadi seperti ini, ya itu semua oleh karena saya belajar dari guru-guru saya. Makanya saya nggak bisa tolak waktu Ibu Eni bilang minta tolong, saya nggak bisa tolak karena Ibu Eni itu adalah guru saya. Saya begini oleh karena Ibu Eni juga gitu ya. Kecuali jamnya bersinggungan ya Bu ya. Kalau jamnya bersinggungan dengan jadwal praktek mungkin nggak bisa. Tapi selama saya sempat, akan saya sempetin. Itu sih palingnya. Pokoknya saya kuliah menyenangkan, tidak pernah ada apa ya, tidak pernah ada. Ya sedih ada. Mungkin kalau kesusahan ya sedih normal ya. Tapi karena saya kuliah sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan dukungan orang tua saya kuliah senang-senang saja. Nggak pernah ada hambatan, nggak pernah, puji Tuhan, tidak pernah ada hambatan, bisa lulus selalu tepat pada waktunya. Itu mungkin pengalaman saya selama kuliah, kurang lebih seperti itu. Keren sekali ya. Keren sekali. Sekarang sudah terlihat inilah kita berbicara dengan seorang dokter yang mempunyai ilmu yang sangat luas. Beda dari bahasanya, dari cara bicaranya juga sudah terlihat beda sekali. Mudah-mudahan Ayesa, Ella, dan teman-teman yang lainnya bisa meniru Dr. Jovi ini. Ya, Ibu boleh tanya? Boleh. Nah, ya. Jadi mulai mempunyai apa ya, terbersit cita-cita ingin jadi dokter itu mulai kapan ini? Mulai kapan? Mulai dari kelas berapa? Mungkin setelah lulus SMP ya Bu ya. Jadi itu mungkin baru jelas gitu ya. Pas setelah lulus SMP, yang jelas kan emang harus ada cita-cita ya. Kita nggak boleh nggak punya cita-cita. Tapi pas SMP itu waktu kelas tingkat awal saya belum mengetahui saya ini mau kemana sebetulnya arah dan tujuannya. Tapi pas setelah lulus lalu mau menentukan SMA di mana, di situ saya sudah mulai berpikir saya ini mau jadi apa ke depannya. Karena terkait dengan jurusan yang mau saya ambil juga kan. Apakah saya mau ngambil IPA atau saya mau ngambil IPS. Di situ mungkin Bu. Jadi setelah SMP saya udah mulai kepikiran, tapi lebih mantap lagi ketika sudah masuk SMA kelas 2, pas sudah memang menjalani program studi IPA. Di situ saya udah makin tahu, oh passion saya ternyata hanya di biologi dan di kimia, sehingga saya mendalaminya di bidang itu aja. Gitu. Ya, keren. Maka selama kedokteran tuh ada apa ya, kayak susahnya gitu nggak? Kadang kan ada murid yang pas lagi belajar gitu kesusahan sama pelajaran itu gitu, pernah nggak? Oke. Kesusahan pasti ada ya, namanya kita kuliah, apalagi jurusan fakultas kedokteran itu sangat luas ya. Kalau adik-adik ingin masuk ke kedokteran, mau jadi ahli hukum bagian kedokteran ada, mau jadi ekonomi di bagian kedokteran ada, mau jadi apa, entrepreneur katanya, mau jadi artis di bagian kedokteran ada, mau jadi apapun, semua jurusan di kedokteran ada. Tapi itu kelemahannya, jadi kita belajar sangat luas ya, banyak hal yang harus kita pelajari, itu yang bikin kita pusing ya. Terus di kedokteran itu belajarnya basisnya adalah biologi ya, jelas. Jadi memang kalau masuk kedokteran harus bisa biologi ya. Jadi biologi dan kimia itu adalah suatu hal yang tidak boleh lepas gitu ya. Dulu saya belajar di SMP ya biologi, puji Tuhan lancar. Tapi pas masuk di kedokteran, biologinya lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kaget dan banyak sekali hal yang harus dipelajari gitu. Menyesuaikan cara pembelajaran. Dulu kan kalau di SMP mungkin kalau ujian hanya ngapalin doang Undang-Undang Dasar 1945 pasal sekian adalah udah aja gitu ya.
Nah, kalau pas kuliah, kalau kita mau ngapalin semua, nggak bisa. Nanti kita lupa materinya yang segitu banyaknya. Jadi, melatih diri bagaimana caranya untuk memahami. Jadi, yang dipahami itu bukan hanya kamu-kamu aja, para wanita. Tetapi, ilmu juga perlu dipahami, ya. Bukan wanita aja yang perlu dimengerti, ilmu juga perlu dimengerti, ya. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi saya makanya kenapa bisa mungkin ya menjalani perkuliahan, karena kuncinya itu kita harus mengerti dengan ilmu, bersahabat dengan ilmu, dan mencintai ilmu tersebut. Kalau kamu cinta sama pacar kamu, pasti kamu mau kejar ilmu pacar kamu terus, kan sama. Kalau kamu cinta sama ilmu kamu, pasti kamu akan mengejar ilmu kamu apapun yang ada rintangan. Jadi kalau ditanya kesusahan, mungkin ada ya. Kedokteran itu kan dosennya sibuk deh, terus kadang dikontak cuma dibaca doang. Kalau Bu Eni saya kontak cepat balesnya, emang nggak pernah lama. Kalau di kedokteran mas saya kontak balesnya bisa 1 harian, bisa 2 harian, digantung pesannya, udah biasa tapinya ya. Gitu, asal jangan digantung pacar, itu aja. Ya itu mungkin kesusahannya ya. Karena tadi kan kakak tuh katanya suka sekali dengan belajar gitu, mencintai belajar. Nah, cara belajar kakak tuh gimana sampai bisa sukses kayak gini? Oke, pertanyaannya bagus ya. Nah, jadi gini, cara belajar orang itu berbeda-beda. Yang pertama, kamu harus mengenali dirimu sendiri. Jangan niru orang lain, susah. Ya, dulu saya punya teman belajar di SMA. Jadi SMA itu saya punya teman belajar 3 orang. Nah, setelah itu, setelah saya punya teman belajar, saya lihat cara belajar mereka gimana sih, gitu. Ya, dulu itu saya waktu ke SMA itu, masuk di SMA itu sangat sedikit ya Bu ya, dari SMP 6 kebetulan waktu itu jumlahnya di SMA 1. Jadi hanya sedikit teman-teman saya, jadi saya nggak punya banyak teman gitu. Tapi puji Tuhan saya bisa bergaul dengan baik. Jadi memang yang pertama penting kita harus bisa bergaul juga. Jadi jangan belajar terus tapi nggak bisa bergaul gitu ya. Nah jadi saya punya teman dekat, terus setelah itu akhirnya saya kenali cara belajar dia tuh gimana sih. Saya lihat apa yang dia lakukan setiap hari. Dulu teman saya itu hebat. Dia jadwalnya itu sangat, jam 7 udah belajar jam 8 udah belajar ini, jam 9 udah belajar ini, jam 10 udah belajar ini. Saya nggak bisa kayak gitu. Karena bukan tipe saya belajar seperti itu. Jadi saya adopsi, saya lihat cara belajarnya, lalu saya adopsi ke dalam diri saya. Akhirnya, setelah kelas 1 SMA, saya menemukan cara belajar saya, bagaimana sih saya ini harus belajar, dan sampai di kuliah. Gitu. Jadi kenali dulu diri kamu, gimana sih diri kamu ini memiliki pola atau ritme belajar. Jangan cuman lihat di YouTube, oh gini cara belajar, lalu kamu telan mentah-mentah, nggak bisa. Dirimu adalah dirimu, kamu nggak bisa menipu dirimu sendiri. Jadi kita harus tetap mengadaptasi cara belajar kita. Itu yang paling penting. Itu aja caranya. Keren banget, makasih ya Kak tipsnya. Pengalaman yang paling berkesan selama Dr. Jovi sekolah di SMP 6, adakah itu? Ada dong, Bu. SMP 6 ini memiliki suatu keunikan. Yang pertama, karena dulu saya masuk siang waktu kelas 1. Jadi kelas 1 dulu, sampai sekarang masih ya Bu ya, masuk siang? Ada 2 shift, ada. Karena kan sekolah kita, ada 2 shift. Iya, sekolah kita kan paling luas di Cimahi. Luas, iya paling luas di Cimahi. Jadi makanya kenapa kita 2 shift gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman yang berkesan Bu ya. Karena ya lucu aja gitu. Kita tingkat awal, terus harus harus sekolah, tapi masuknya siang gitu ya. Jadi paginya tidur, siangnya sekolah. Orang lain udah selesai, kita masuk sekolah. Itu pengalaman yang terlupakan waktu saya di SMA. Yang kedua, saya tuh punya beberapa guru-guru ya, termasuk dekat juga dengan Bu Eni. Lalu dekat juga dengan Pak Budi Yasmin, mungkin apakah masih ada ya Bu ya? Iya, Pak Budi, guru matematika. Masih ada ya Bu ya? Ya, masih. Terus Pak Arif, guru TIK, sangat dekat dengan beliau juga. Ya, Pak Arif Rahman. Lalu siapa lagi ya, Pak Tajudin, apakah masih ada? Waktu itu ngajar bahasa Inggris ya. PKN tuh waktu itu siapa lagi ya? Pak Yoyo ya, PKN kalau nggak salah. Ya, masih ingat lah, itu yang mungkin yang saya ingat, dan mungkin masih banyak yang yang udah perpindahan mungkin ya Bu ya. Tapi yang saya mau ambil adalah semua guru-gurunya itu semangat ya. Walaupun masuk siang, bayangin adik-adik udah siang, udah ngantuk nih ya, sebetulnya vibes-nya gitu ya, pengennya mau tidur aja gitu jam siang tuh. Tapi guru-gurunya tuh membimbing kita dengan baik gitu, walaupun itu di siang hari.
Terus yang paling penting, guru-guru di SMP 6 Cimahi itu bersahabat. Bersahabatnya dari mana? Kalau kita karya wisata, ini yang paling aku seneng ya. Jadi SMP 6 Cimahi itu karya wisatanya bertingkat. Makin senior karya wisatanya makin jauh. Itu yang ditunggu-tunggu Makin jauh. sebetulnya dari dulu. Jadi waktu kelas awal hanya sekedar ke apa namanya? Ke Bogor. Iya, nanti kelas 2 udah langsung ke Dufan. Saya masih ingat sampai sekarang. Lalu kelas 3 saya ingat banget kita ke Jogja. Nah, itu kalau kita study tour itu ya, dengan guru-guru tuh udah nggak ada lagi tuh status antara murid dan guru, semuanya bener-bener apa namanya, berkolaborasi, terus ya pokoknya lucu-lucuan aja lah untuk apa mencapai hal tersebut. Tapi sayangnya mungkin sekarang pandemi ya Bu ya, jadi nggak bisa karya wisata lagi gitu. Lalu satu lagi adalah yang paling saya berkesan adalah ekstrakurikulernya. Banyak banget. Adik-adik mau cari apa, semua ada disediakan oleh SMP 6 Cimahi. Dari mulai taekwondo, lalu apalagi ya, karate, aduh banyak banget ya pokoknya apa bimbingan yang diberikan. Luar biasa. Wah, hebat. Masih ingat ya guru-guru di SMP 6, keren-keren. Masih, Bu. Iya. Nggak akan pernah saya lupakan. Kak, kalau boleh tahu hobinya kakak itu sebenarnya apa ya? Nah, kalau ditanya hobi, memang sebetulnya hobi saya ini adalah di bidang mengajar. Ya, jadi saya itu senang ngajarin orang, atau senang mungkin diajak ngobrol kayak gini ya. Jadi saya senang mengedukasi orang, mengajak ngobrol orang, dan yang paling penting saya juga senang di bidang penelitian dan riset. Ya, itu pokoknya yang berkaitan dengan itulah ya. Saya kalau main game mah kalah terus, jangan ajak saya untuk main game, karena saya nggak hobi main game. Ya, dan saya nggak pernah main game, jarang sekali. Ya, gitu. Paling saya bisanya ya hobi saya hanya itu aja. Hobi olahraga paling satu lagi ya badminton, itu pun ya kadang-kadang sesempatnya aja. Tapi memang dari dulu hobinya adalah mengajar. Makanya sampai saat ini saya bekerja menjadi kepala akademik pengajar di salah satu tempat bimbingan belajar untuk Fakultas Kedokteran. Nah, yang paling penting adalah kita harus tetap balance ya. Hidupnya nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu bercanda, ya. Tapi di tengah-tengah saja antara serius dan bercanda gitu ya. Ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bercanda. Jadi nggak selalu yang mau jadi dokter itu adalah orang yang serius. Dan nggak selalu, kalau teman-teman mungkin berpikirnya orang mau jadi dokter itu harus orang yang pinter. Enggak ya. Jadi semua itu bukan karena pinter. Pinter itu hanya karunia dari Tuhan. Itu doang. Tuhan tuh memberikan kepada kita kepintaran. Dah, itu. Sisanya kita yang harus mengelola. Yang paling penting adalah berdoa dan berusaha. Saya nggak pinter, ya, cuma biasa-biasa saja. Tapi yang paling penting adalah saya mau berusaha. Saya mau bekerja keras. Saya mau mencapai target saya dengan baik. Gitu aja. Saya mau menjalaninya dengan baik. Gitu sesuai dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Gitu aja. Gitu. Kalau kita berbuat baik, kita menjalaninya dengan baik, berusaha dengan baik, dan diberkati oleh Tuhan, pasti dapatkan yang terbaik. Udah, gitu aja kuncinya kalau dari saya. Gitu. Oh gitu, keren. Iya, jadi ayah jangan takut ya kalau mau masuk kedokteran, nggak perlu orang yang serius. Mau jadi dokter nggak, Gabriela sama Ayesa? Dulu sempat pengen Kak, tapi ngerasa kayaknya bukan ininya deh, bukan passionnya gitu. Iya, sama. Jadi suka banget main dokter-dokteran gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi emang passion itu penting ya. Jadi menjadi dokter itu kebanyakan orang tuh pengen jadi dokter tuh supaya keren ya katanya ya, supaya terlihat apa ya, prestisius, artinya memiliki kepercayaan diri yang baik. Itu salah ya. Menjadi dokter itu yang pertama adalah pelayanan ya. Kalau mau kaya jangan jadi dokter ya. Sekali lagi itu ya saya tekanin, kalau mau kaya jangan jadi dokter ya. Jadi dokter mah nggak bisa kaya. Kalau kaya nanti akhirnya kamu nipu dan bohongin pasien pada akhirnya, ya. Jadi itu yang paling penting, gitu. Jadi makanya kenali dulu passion kamu itu apa. Itu yang paling penting kayak saya bilang. Okay. Kalau passionnya masak, ya cari jurusan masak, gitu ya Bu ya. Jadi jangan malu katanya, masak mah nggak bisa sukses, kata siapa? Semua pekerjaan mah bisa sukses kok. Mau kamu jadi perawat, mau kamu jadi apapun, mau kamu jadi mantri sekalipun, kalau kamu memang ulet dan kreatif, kamu pasti bisa sukses dibanding kamu maksa masuk jurusan tertentu. Gitu. Ya. Nah,
banyak ilmu ya yang bisa kita dapat. Keren, Amin. keren sekali. Maka ada salam atau sapa gak buat guru-guru di Senaci? Oke, ini dia yang ditunggu ya. Jadi aku mau berterima kasih pada guru-guru yang ada di SMP 6 Cimahi. Terima kasih atas bimbingannya selama aku bersekolah kurang lebih 3 tahun mengenyam pendidikan di SMP 6 Cimahi. Itu banyak hal, sebetulnya kenang-kenangan yang kalau saya mau ceritain banyak banget, ya banyak banget. Mungkin teman-teman juga banyak angkatanku yang jadi dokter juga ada, yaitu Fadlianisa Fazrin, dia angkatan 2009 juga sama dengan aku. Iya. Dari SMP 6. Jadi kami berdua dari dulu memang setelah SMA kelas 3 udah pikiran mau ambil kedokteran. Puji Tuhan ya, walaupun sekolah kita berbeda, tapi akhirnya sama-sama bisa masuk di Fakultas Kedokteran ya, walaupun mungkin berbeda universitas gitu. Nah, saya berterima kasih kepada semua guru-guru, terutama mungkin kepada seluruh wali kelas saya. Saya udah lupa wali kelas saya semuanya. Tapi yang paling saya ingat wali kelas saya kelas 1 dulu Bu Ika, guru fisika, tapi mungkin nggak tahu apakah masih ada atau enggak. Lalu wali kelas 8 tuh siapa, saya lupa ya, wali kelas 8. Ya, wali kelas 9 saya ingat, tapi itu mamanya Fauzan ya waktu itu tuh, tapi saya lupa nama ibunya siapa. Saya lupa sekali. Ibu Lucy. Nah, Ibu Lucy, ya betul. Saya udah berusaha inget-inget namanya Ibu Lucy, betul sekali. Itu wali kelas saya yang selalu mungkin sabar sekali ya untuk mengingatkan saya terkait dengan perjuangan saya selama pendidikan. Makasih juga buat guru-guru Ibu Eni, Pak Alif, Pak Budi, Pak Yoyo, walaupun galak ya Pak Yoyo teh zaman dulu teh. Aduh, galak banget Pak Yoyo teh kalau ngajar. Kalau Bu Eni mah baik, guys. Ya, nggak apa-apa ya Pak Yoyo. Tapi galaknya itu adalah galak karena sayang sama kita ya. Iya, gitu, karena supaya kita itu mau belajar dengan baik. Gitu, Pak Yoyo, lalu Pak Tajudin, waktu itu saya diajar juga bahasa Inggris. Tapi, satu lagi, saya ketinggalan Pak Wahyu, walaupun udah pindah dari SMP 6 Cimahi ya. Itu yang paling deket banget dengan saya waktu itu, karena sering sharing ilmu tentang biologi, karena kebetulan beliau ngajar biologi dulu, jadi saya suka di lab tuh ngotak-ngatik aplikasi sama Pak Wahyu dulu waktu zaman-zaman SMA. Nah, itu yang paling saya senangi. Pokoknya terima kasih atas semua bimbingan dan mungkin pembelajaran yang sudah diberikan kepada saya. Pesan saya, semoga SMP 6 Cimahi selalu jaya. Ya, ingat kita sekolah dimanapun. Satu lagi yang saya mau bagikan. Banyak orang yang mengecilkan sekolah. Ya, saya juga sekolah bukan di universitas yang favorit. Tapi pada prinsipnya, satu ya, emas, biar ditaruh di lumpur, tetap emas kan? Sekalipun dia di lumpur sekalipun. Jadi jangan pernah khawatir. Even kamu itu sekolah di lumpur, yang mungkin kita nggak bisa tahu, ya, ini tuh kualitasnya bagaimana. Tetapi kalau kita tetap adalah sebuah emas, maka kita akan tetap jadi emas. Jadi bukan masalah sekolahnya di mana, bukan masalahnya aku sekolahnya di SMP yang mungkin sangat favorit dibandingkan dengan SMP kita, bukan. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengolah ilmu kita dan belajar dengan baik di dalam pendidikan. Itu aja yang paling penting. Ya, itu aja Bu pesannya mungkin buat teman-teman sekalian. Oke, makasih Kakak, banyak banget nih kata penyemangat dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil sama warga Senaci juga terinspirasi dari Kakak. Ucapan terima kasih buat Dr. Jovi, semoga semakin sukses dan alhamdulillah masih ingat ke SMP Negeri 6 dan kami sangat terinspirasi dan termotivasi untuk anak-anak SMP Negeri 6 supaya bisa maju, bisa lebih hebat dari guru-guru yang ada di SMP Negeri 6. Terima kasih. Silakan. Silakan mau ditutup Pak Yesa, silakan. Ya, Ella. Ya, terima kasih untuk Kak Jovi, Bu Eni, dan juga teman host saya, Ayesa. Dan warga Senaci yang sedang nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, juga mau host next bintang tamu siapa, dan juga subscribe. Sampai jumpa di taksi selanjutnya. Dadah.